Gagasan latihan mati, Latin Ars Moriendi, sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari spiritualitas Yahudi dan kemudian Kristen, khususnya dalam tradisi monastik dan teolog-teolog abad pertengahan. Di sini, kematian tidak dianggap musuh, melainkan guru. Ia diajak masuk ke dalam kesadaran sehari-hari, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat akan batas dan arah hidup. Bukan kebetulan jika dalam tradisi filsafat klasik seperti Stoicisme, praktik serupa dikenal sebagai memento mori, ingatlah engkau akan mati. Tapi Kohelet membawa sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak hanya mengingatkan bahwa kita akan mati, tapi mengajak kita untuk menilai seluruh struktur nilai dunia dari sudut pandang orang mati. Kitab Kohelet atau Kitab Pengkhotbah dalam Alkitab Ibrani maupun Kristiani menyajikan refleksi yang dalam tentang kefanaan hidup, kekosongan pencapaian duniawi, dan ketidakpastian masa depan. Di tengah perenungan tersebut, muncul gagasan bahwa merenungkan kematian bukanlah sikap pesimis, melainkan undangan untuk hidup dengan sadar. Diskusi ini menyoroti bahwa latihan mati bukanlah dorongan untuk menyerah, tetapi cara untuk hidup lebih sadar, bersyukur, dan terarah. Dalam terang Kohelet, kematian menjadi cermin yang memurnikan nilai-nilai kita dan mendorong kita untuk mencari hikmat sejati. Dari penjelasan yang panjang tadi, karena kita memang dari nol memahami ini gitu ya, jadi kita betul-betul terkesima dengan penjelasan yang sangat komprehensif. Ada komentar eh, dari Mas Budi nanti sebelum kita diskusi. Monggo silakan Mas Budi. Baik, terima kasih Anik. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, Ibu Rita, selamat malam. Terima kasih untuk pencerahannya. Ini sesuatu yang luar biasa di forum kita, walaupun namanya forum esoterika, tapi setiap ada kehadiran dari pencerahan antar agama selalu menarik ya, selalu menarik. Dan hari ini kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan penjelasan tentang satu kitab yang mungkin kalau di kalangan Muslim tidak terlalu terkenal ya, tidak terlalu banyak dibicarakan, tapi forum-forum seperti ini sangat perlu untuk kita bisa bisa berbagi hikmat lah. Setiap agama selalu punya hikmat masing-masing yang mendalam, dan forum ini memang dimaksudkan untuk kita bisa saling belajar. Baik, saya tidak akan memberi komentar tentang kitab Kohelet karena saya juga belajar dari Ibu Rita. Saya membaca bukunya dan saya sangat terkesan sekali, terutama kepiawaian Ibu Rita dalam bahasa ya, dalam menggunakan bahasa dan dalam mencerna bahasa, dalam mencari akar kata dan sebagainya, sesuatu yang memang itu sangat mendalam ya, sangat menarik karena dengan begitu kita bisa mendapatkan banyak urean-urean makna-makna yang kaya. Saya mungkin akan mengajak Ibu Bapak sekalian, teman-teman untuk melihat bahwa istilah latihan mati itu sebenarnya istilah yang umum yang ada pada banyak agama ya. Hampir semua agama punya istilah itu. Nah, saya ingin menunjukkan catatan saya dari penglihatan studi agama-agama, bagaimana ini sudah berkembang juga. Ini hanya untuk menambah wawasan kita bahwa di dalam agama-agama itu memang selalu ada banyak tema-tema yang bisa bertemu ya, bisa dipertukarkan, bisa diperkaya, dan termasuk dalam soal bagaimana memahami tentang kematian. Latihan mati bagi praktek spiritual, kita pakai istilah praktek spiritual dalam diskusi kita, itu sebenarnya adalah memang kalau kita lihat dari sudut religious studies, itu satu uraian atau satu pemahaman atau satu pengertian yang memang punya tujuan pembebasan spiritual untuk mendapatkan kehidupan yang otentik. Saya kira kita bisa merasakan tadi uraian dari Burita bagaimana
pemahaman tentang kematian itu sebenarnya akhirnya akan memberikan satu pembebasan spiritual dan juga kehidupan yang otentik. Dan kematian ini di zaman modern sekarang, di zaman modern, kehidupan modernitas kita itu sering sering dipandang sebagai hal yang harus disembunyikan, harus disembunyikan. Jadi kematian itu selalu ada di belakang ya. Jadi kita nggak pernah di zaman modern ini kita selalu ditabukan untuk merefleksikan tentang kematian. Karena yang ada itu adalah glorifikasi tentang kehidupan abadi ya. Misalnya kehidupan modern, kehidupan seperti mall-mall ya, sesuatu yang selalu tampak indah, tampak tidak rapuh begitu ya. Nah, jadi karena itu kenapa di dalam ajaran tradisional agama-agama dan ajaran tradisional apapun itu kematian adalah sesuatu yang dia bagian dari kehidupan itu sendiri, tidak disembunyikan. Dan misalnya kematian dari keluarga di rumah itu hal yang biasa. Tapi sekarang di masa modern kematian itu pasti di rumah sakit, tidak di rumah. Nah, karena itu berbagai macam tradisi spiritual di dalam agama, di dalam filsafat juga itu secara sadar mengintegrasikan kematian ini pada praktek-praktek spiritualnya, praktek spiritual agama. Nanti kita akan lihat pada agama-agama. Tadi Ibu Rita sudah menjelaskan bagaimana di dalam agama Yahudi, kitab Kohelet itu sudah sebenarnya memberikan banyak nuansa tentang hidup yang apa istilah tadi itu Havel itu hidup yang setarikan nafas ya, setarikan nafas. Nah, jadi kematian itu memang bagian yang esensial dari kehidupan yang masyarakat modern kita dan kita rasakan juga di Indonesia terutama di kota-kota besar ya cenderung menjauhkan kematian dari kesadaran kita ya sementara praktek-praktek spiritual itu memandang kematian sebagai bagian esensial dari kehidupan yang memang perlu dihadapi secara sadar ya. Saya jarang mendengar sekarang ada training latihan kematian. 10 tahun yang lalu saya masih bisa mendapatkan banyak forum-forum, baik forum dari Islam maupun tasawuf terutama ya, forum dari agama-agama seperti Hindu yang memberikan pelatihan tentang kematian. Tapi sekarang kayaknya nggak pernah ada lagi. Latihan mati itu memang sering dipandang sebagai seruan untuk hidup dalam keutuhan ya, bukan menyerah pada kegelapan, bukan menyerah pada sesuatu yang tidak jelas ke depannya ya, karena kita tidak pernah tahu hidup sesudah mati itu seperti apa, kecuali dari kabar yang memang ada di dalam uraian-uraian hikmat dalam tradisi agama-agama. Dan juga misalnya di dalam tasawuf itu latihan kematian itu punya kaitannya dengan menanggalkan ego, punya keterkaitan juga dengan melepaskan keterikatan, punya kaitan juga dengan melepaskan ilusi. Nah, itu terutama pada agama-agama timur ada soal seperti itu. Juga menyadari impermanensi sebagai kunci kebebasan. Jadi ada istilah kalau dalam tasawuf itu fana ya, fana. Jadi memahami hidup ini fana, hidup ini sebenarnya tidak kekal, segala sesuatu akan berakhir dan menjalani kehidupan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai satu kehidupan yang akan membawa kita kepada keabadian. Nah, jadi latihan mati dengan macam-macam namanya masing-masing dalam setiap agama itu sangat sangat eh, populer ya, sangat populer yang tujuannya itu membawa kita pada kesadaran eh, akan kematian yang pasti akan dihadapi, kita akan hadapi sesuatu yang kalau dalam filsafat modern Heidegger misalnya kehidupan itu sendiri sebenarnya akan membawa kita pada kematian, itu sesuatu yang nanti menjadi dasar absurditas dalam eksistensialisme. Dan tapi kesadaran kematian ini akan membebaskan kita dari belenggu ego, keterikatan, ilusi, sehingga kita bisa memahami adanya kebenaran dari kefanaan itu ya, kebenaran dari impermanensi. Dan kita bisa hidup dalam keutuhan serta kebebasan sejati. Ini kitab Kohelet tadi sudah kita dengar dari Ibu Rita dan saya kira apa yang tadi Ibu Rita jelaskan memberi kita apa ya semangat ya untuk kita melihat mungkin mempelajari apa sih sebenarnya kekuatan dari kitab Kohelet sehingga
uraiannya itu betul-betul memberikan kita hikmat ya untuk menjalani kehidupan ini. Nah, saya akan uraikan dalam beberapa agama ya yang memang ini sangat dihayati dalam kehidupan keagamaan termasuk di Indonesia. Dalam Hindu itu praktik spiritual menghadapi kematian itu sesuatu yang biasa. Di Bali itu kita sering dengar itu latihan vairagya namanya, ketidakterikatan, sannyasa, pelepasan duniawi, dan meditasi mendalam terhadap kematian. Ini ada di pusat-pusat spiritual meditasi yang ada di Jakarta juga, di tempat lain, di Bali terutama, itu ada banyak latihan mendalam untuk bisa mempersiapkan diri untuk kematian. Tujuannya kalau Hindu tentu saja untuk mencapai moksha akhirnya kan, pembebasan dari siklus penderitaan yang tidak berujungnya. Jadi latihan kematian itu bisa menjadi suatu latihan sehingga kita nanti bisa sampai pada satu tahap di mana kita akan mencapai moksha. Ini ya sesuatu yang apa menjadi tujuan dalam keberagaman itu mencapai moksha. Nah, jadi ada banyak hal dalam agama Hindu ya, misalnya kematian tidak dianggap sebagai akhir yang mutlak, itu juga sesuatu yang ada pada semua agama. Dalam agama monoteisme juga itu. Jadi hidup itu sebenarnya dia punya satu periode di mana eh, ada kehidupan setelah kematian ini. Nanti ada konsep-konsep seperti karma, moksha, latihan mati dalam Hindu. Upanishad juga memberi penjelasan tentang bahwa kita sebenarnya dasarnya adalah makhluk yang abadi, Atman, yang identik dengan Brahman, dan juga disiplin-disiplin dalam tradisi spiritual Hindu seperti yoga itu memberi latihan pelepasan diri ya, latihan non-attachment dari dunia fenomenal ini untuk mencapai satu pemahaman yang lebih mendalam. Dalam bhakti yoga ini bagian dari bagaimana jalan kepada Tuhan. Bhakti yoga itu ada pengajaran tentang penyerahan diri total kepada Tuhan sebagai bentuk kematian ego. Um, jadi fana ya tadi, fana fillah kalau dalam sufisme itu berarti kita um, kita fana di dalam keilahian untuk mendapatkan baka keabadian. Nah, di dalam agama Buddha juga ada hal seperti itu, yang apa disebut dengan mara nasati. Nah, mara nasati terutama dari Buddhisme Theravada itu memang ada latihan-latihannya. Kalau di YouTube kita bisa lihat itu bagaimana Buddhisme Theravada itu memberi latihan em, pada umat begitu ya, bagaimana praktek ini dilakukan. Misalnya ada contoh-contoh para biku melakukan latihan-latihan itu di kuburan, di tempat kremasi. Ini bagian dari disiplin monastik untuk bisa menyadari kematian. Saya pernah pergi ke Varanasi di Benares ya, Varanasi di India, di pinggir Sungai Gangga itu. Di sana ada satu pojok tempat di mana banyak orang di usia tua menyiapkan kematiannya dengan berbagai macam ada konselingnya, ada mereka keluarga membawa ke sana untuk supaya bisa bisa menghadapi kematian dan mati di tempat yang suci itu. Nah, itu tadi Maranasati, dan tentu ada latihannya yang kita kalau tertarik dengan religious studies kita bisa melihat melihat bagaimana kalangan Buddhis itu melakukannya. Ada tujuannya tentu saja, dan tujuannya untuk tidak melihat kematian itu sebagai momok ya, sebagai musuh atau sebagai sesuatu yang kemudian kita merasa kehilangan segalanya, sesuatu yang menakutkan. Orang modern sangat takut dengan kematian, tapi dia menjadi sahabat yang menuntun pada kebebasan batin ya. Kalau kalangan modern itu sebenarnya ada keinginan untuk hidup abadi ya, sehingga imajinasi-imajinasi seperti di zaman sekarang teknologi artificial intelligence itu
membayangkan tentang kehidupan yang abadi. Nah, jadi kematian itu memang momok. Nah, tujuan latihan kematian dalam agama-agama itu untuk menjadikan kematian bukan sebagai musuh tapi sebagai sahabat untuk kebebasan batin kita ya. Nah, ini tentu ada manfaatnya dan manfaatnya itu bahwa kita menyadari, nih kalau agama Buddha menyadari bahwa segala sesuatu itu sifatnya tidak kekal, anika, tidak memiliki inti sejati, anatta, dan mengandung penderitaan. Nah, ini filosofi dari agama Buddha yang sangat terkait dengan bahwa semuanya pada dasarnya adalah fana ya, fana. Kalau istilah tadi menarik itu dari Ibu Rita, tarikan nafas ya, Havel itu ya, tarikan nafas. Oke, di dalam Taoisme Zen juga ada latihan kematian seperti itu dan ini em, mempunyai fokus untuk pelepasan kontrol dan penerimaan terhadap segala hal yang berubah ya, segala hal yang terjadi perubahan, penerimaan terhadap segala hal, penerimaan terhadap segala perubahan yang bisa terjadi. Jadi perubahan itu sendiri sesuatu yang akan selalu terjadi. Oke, saya tidak akan mengambil banyak waktu supaya teman-teman nanti punya kesempatan untuk berdialog dengan Ibu Rita untuk presentasinya yang sangat menarik tadi. Tapi kira-kira sebenarnya latihan mati itu adalah satu latihan untuk bisa melepaskan ego, melepaskan ketakutan akan kematian, karena kematian itu sesuatu yang kalau dipikirkan kematian itu absurd. Dan seperti dalam filsafat Barat modern itu kematian itu dilihat sebagai absurd. Albert Camus misalnya itu seorang filosof yang mengatakan absurd sekali karena hidup kita akhirnya ujungnya adalah kematian. Heidegger juga mengatakan ujungnya adalah kematian. Dan karena itu kemudian kenapa keterikatan terhadap duniawi itu menjadi satu wajah di mana itu sesuatu yang berlawanan dengan kematian ya. Jadi orang mencoba untuk tidak memikirkan kematian dan mengambil lawannya yaitu keterikatan terhadap duniawi. Tadi menarik juga apa yang dikatakan Ibu Rita, metafor tentang Kain dan Habel ya. Itu sesuatu yang saya baru baru kali ini mendengar itu dan ini menarik sekali karena Kain dan Habel itu sebenarnya suatu cerita yang juga ada di dalam agama Islam. Oke, jadi intinya sebenarnya latihan kematian itu adalah sebuah latihan em, kita mati sebelum mati. Nah, itu istilah yang juga sangat kuat dalam Zen, sangat kuat dalam tasawuf, yaitu proses membebaskan diri dari ego dan identitas ilusi identitas ya. Nah, latihan kematian ini juga bisa kita lihat di dalam pandangan-pandangan para mistikus Kristen abad pertengahan seperti Ignatius dari Loyola, Teresia dari Avila, John salib ya itu merupakan contoh-contoh mistikus Kristen yang memang mempunyai satu pandangan perspektif dan juga tanda petik latihan kematiannya. Dalam Islam juga sangat terkenal ada terutama dalam sufi itu ada zikrul maut itu yang ini latihan eh, mengingat mengingat diri akan kematian ya. Kemudian ada dalam sufisme itu menempati posisi yang penting itu zikrul maut itu. Dan dalam Rumi sendiri ada banyak syair-syair yang membuat kita akan melihat kematian sebagai sesuatu yang bukan menakutkan, tapi itu satu periode di mana kita akan mendapatkan suatu pemenuhan di dalam kita. Rumi mengingatkan pada murid-muridnya, ketika aku mati, janganlah menangisi aku. Tapi lihatlah, aku akan terbang bebas dari sangkar ini ke taman abadi. Ini syair Rumi yang elaborasinya panjang dan sangat terkenal. Oke, em, saya kira saya berhenti aja di sini supaya tidak mengambil banyak waktu, supaya teman-teman bisa bisa berdiskusi dengan Ibu Rita, karena waktu 30 menit saya kira tidak banyak untuk bisa teman-teman berdiskusi. Terima kasih Anik.
Oke, terima kasih Mas Budi. Saya kira ini melengkapi pembicaraan kita tentang kematian. Eh, Cuman saya dari tadi mikir-mikirnya karena filsafat orang Jawa itu hidup itu mampir ngombe. Itu lebih panjang daripada tarikan nafas. Saya kira lebih lama lah ya. Eh, Oke, tadi juga Mas Budi nyinggung soal itu ya, Hinduisme yang kematian adalah salah satu step dari perjalanan yang jauh gitu ya. Jadi perdebatan tentang afterlife itu juga penting sekali ketika kita bicara soal kematian ya. Eh, ada dua orang yang dari tadi juga sudah raise hand. Jadi waktu kita untuk diskusi nggak banyak, silakan Pak Robert. Ya, shalom, selamat malam Bu Rita dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di tempat ini. Ya, menyadarkan kita tentang kematian pada malam hari ini sungguh menarik sekali. Saya langsung saja Bu Rita. Di dalam Pengkhotbah 12 itu selalu mengusik di ayat, terutama ayat-ayat 3, 4 dan selanjutnya. Di situ dikatakan, apa namanya, ketika bunyi penggilingan menjadi lemah, suara penggilingan menjadi lemah, bunyi menjadi kicauan burung, kemudian penyanyi-penyanyi perempuan tertunduk. Ini saya berasumsi bahwa inilah tarikan nafas terakhir daripada si Salomo. Jadi dalam keadaan sekarat mungkin. Saya melihat di situ ada suara orang menimba. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu, saya hanya mendengar ketika saya hampir pingsan, kehabisan darah, saya hanya mendengar suara burung berkicau, suara derita orang menimba, kemudian suara penggilingan dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin konfirmasi saja Bu Rita, apakah itu benar-benar tarikan nafas terakhir daripada Salomo di Pengkhotbah 12 itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robert. Tadi juga di beberapa di chatroom ada beberapa ini, Mbak Rita, mau nanti sambil dibaca-baca, ada beberapa komentar untuk Ya, Salomo juga, terutama yang poligami. Oke, kita sambung ke Pak Rusdi Sulaiman, monggo Pak. Pak Rusdi, terima kasih Baik, pertanyaannya. terima kasih Bu Rita, Mas Anik dan Pak Budi. Saya ada dua pertanyaan. Pertama, eh, apa itu kematian ya? Saya kira semua agama, semua filsafat mengajarkan kematian itu, tetapi filsuf juga mengajarkan kematian. Tidak ada orang yang nggak mengakui kematian. Tapi apa itu kematian? Ini mungkin bisa dijawab secara ontologi begitu, karena ini sangat penting untuk pertanyaan saya kedua ya. Karena misalnya pertanyaan pertama ini, dalam Islam misalnya orang yang tidur itu juga mati juga. Ya. Jadi kalau sebentar lagi kita tidur malam itu juga juga kematian, misalnya begitu kan. Nah, tapi apakah itu kematian kan tentu kita tidak tahu. Nah, ini makanya harus dibicarakan. Mungkin Bu Rita punya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu sulit dijawab, maka kita akan mengenal teologi maut ya. Tidak semua orang yang mengingat kematian itu dia bisa melepaskan dari dunia tentram. Ada orang yang mau mati demi agamanya, dia bisa membunuh orang lain ya. Mungkin dia bisa menduakan istrinya itu. Mungkin begitu para 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 nabi misalnya gitu. Jadi persoalannya eksistensial tapi konkretisasinya menjadi berbeda. Mungkin Jasper bicara ini ya. Saya mohon maaf nih Pak Budi mungkin lebih tahu. Beberapa filsuf, mungkin Kierkegaard juga begitu, atau teolog siapa Ipan Illich siapa Paul Tillich ya, mungkin Paul Tillich juga bicara ini. Kalau kematian itu tidak dikonkretisasi secara positif, enaknya kan kalau positif bisa dialog antar agama, bisa ketemu dalam kematian. Kalau kehidupan terlalu memisahkan kita, kita bisa bertemu dalam kematian. Tapi kan tidak semua orang begitu. Ada orang yang mau mati untuk membunuh orang lain demi perasaan ketuhanannya di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu Balim sekaligus tiga aja. Nanti kalau ada lagi segmen berikutnya. Balim, monggo. Waktunya kita nggak banyak untuk diskusi. Ya, terima kasih Mas Anik. Eh,
Terima kasih Bu Rita ya, yang saya memang baru pertama kali juga sih belajar apa agama Yahudi ya, dengan kitab-kitabnya gitu ya. Menarik sekali dengan konsep tentang tidur itu adalah deposit kematian ya, yang kita pinjam nanti bangun kita ambil lagi gitu ya. Itu menarik sekali gitu. Ketika dari awal sampai akhir tadi bercerita, sebenarnya saya juga merefleksikan dengan keyakinan saya di dalam agama Islam ya, tentang hal-hal yang ada itu ya hampir mirip gitu ya. Hanya saja tadi kalau terkait dengan informasi kematian di Islam itu kan seringnya lebih banyak menakutkan daripada menyenangkan. Jadi ciuman ilahi di pembaringan itu kayaknya belum pernah terdengar gitu ya. Nah, itu di Yahudi atau di kitab yang dipelajari oleh Mbak Rita, apakah ada juga konsep yang sebenarnya jelang kematian itu akan menyenangkan bagi yang amalnya baik gitu ya? Tapi bagi mereka yang amalnya nggak baik gitu ya, maka itu akan menakutkan gitu ya. Nah, persoalan Salomo yang istrinya 1.000 tapi dia menganjurkan monogami itu persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebenarnya. Nabi Muhammad itu poligami tapi dia sangat sama sekali tidak menganjurkan Fatimah itu dipoligami. Ya, sehingga sebenarnya agak mirip-mirip juga sih. Kayaknya memang para para nabi-nabi orang-orang dulu tuh kalau nggak poligami nggak keren gitu kali ya, atau memang zamannya adalah zaman poligami gitu ya. Tapi pengalaman poligami itu sepertinya tidak menyenangkan walaupun keren saat itu gitu ya. Sehingga dia tidak menganjurkan umatnya itu untuk poligami atau paling tidak darah dagingnya sendiri yaitu Fatimah dalam konteks Islam ya itu kemudian dibolehkan untuk dipoligami Ali gitu. Mungkin itu Mbak Rita dan sekali lagi terima kasih atas inspirasinya. Oke, menarik ya. eh saya kembalikan dulu ke Mbak Rita, nanti kalau ada ini, Baik. sambil ini di chat room juga agak rame nih, jadi agak dilihat-lihat Mbak Rita banyak Baik. kali diskusi ini. Ya, monggo. Barangkali yang pertama ini karena yang nanya banyak ini yang seru memang di poligamia ya. Seperti pertanyaan Bu Alim dan di sini juga ada di chat room ya. Baik, saya akan bicara mengenai poligaminya dulu. Nah, kalau dari buku saya ini ada di halaman 519 bicara mengenai judulnya Monogamy Life's Pleasure dan ini untuk penjelasan Qoelet 9 ayat 9. Tetapi seandainya, sorry, seandainya Anda nggak punya buku saya, Anda bisa membaca di laman sarapan pagi, satu artikel yang juga saya tulis, nanti Anda bisa membacanya di sini. Ya, tunggu, saya share ya. Tunggu, ini. Ada di laman sarapan pagi judulnya Poligami Salomo dan pertentangannya dengan norma perkawinan. Jadi nanti Anda bisa baca-baca di sini atau kalau Anda punya bukunya ya baca di halaman 519 pembahasan mengenai kehidupan poligami Salomo. Kenapa sih kok dia pada akhir hidupnya itu bicara mengenai monogami? Kalau kita melihat 3 kitab yang ditulis oleh Salomo dan ketiganya itu bicara mengenai kekagumannya kepada perempuan, ya. Misalnya dalam kitab Amsal, itu Amsal pasal pertama, Salomo itu bicara mengenai eh, posisi seorang ibu yang ajarannya kepada anak-anaknya itu seperti Torah. Jadi kenapa kok ajaran ibu di rumah itu seperti Torah, seperti hukum, karena seorang ibu yang mengajarkan hukum pertama kali kepada anak-anaknya. Setidaknya hari ini kan kita bisa melihat bahwa seorang ibu itu yang mengajarkan paling nggak ada 3 magic words. Thank you, excuse me, I'm sorry. Nah, itu kan yang ngajarin kan seorang ibu. Lalu dengan ditutup kitab Amsal itu di kitab Amsal pasal 31 itu pujian kepada Eshet Khail, istri yang menjadi pahlawan bagi keluarga. Eshet Khail, mi yimsa merahok mi penini migra. Istri yang jagoan, istri yang bijaksana. Siapakah yang punya merahok mi penini migra? Dia lebih berharga daripada permata. Nah, kenapa kira-kira kok dia menggunakan istilah Eshet Khail? Ternyata Eshet Khail di kitab Rut
pasal 4 adalah satu pujian yang diberikan oleh Boas kepada Rut. Nah, kenapa kok Raja Salomo pada penutup dari kitab Amsal menutup dengan kalimat pujian kepada neneknya, yaitu Rut? Emangnya dia nggak punya istri yang dia kagumi? Nah, jadi ini ada paradoks. Kemudian ada dia menulis kitab Kidung Agung, kitab kisah cinta antara gadis sulam dan gembala yang ada di kampungnya yang ingin dipisahkan oleh Raja Salomo dengan keinginan membeli cinta dari perempuan itu, si gadis sulam, dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, bahkan dengan godaan seksual. Itulah sebabnya dalam kitab Kidung Agung itu ada beberapa istilah yang mengandung sexuality. Karena itu memang satu ungkapan yang ingin Salomo lakukan untuk menggoda satu perempuan ini. Tapi perempuan ini nggak bisa dibeli dengan uangnya, nggak bisa dibeli dengan kekuasaannya, bahkan tidak bisa digoda dengan hasrat seksual. Namanya gadis sulam. Nah, itulah sebabnya di kitab di kitab Pengkhotbah 9 ayat 9, Raja Salomo itu bicara mengenai monogamy life's pleasure. Jadi keindahan dari laki-laki yang hanya memiliki satu istri, yang dimana satu istrinya itu menjadi harta yang terbesar baginya. Dia pernah jatuh cinta kepada istri yang sama atau perempuan yang sama. Nah, dan itu dibacakan oleh dalam tradisi Yahudi pada hari raya musim gugur untuk merujuk kepada musim gugurnya manusia. Nah, ini semua saya jelaskan di sini ya. Ishak adalah bapak leluhur dari orang Israel yang satu-satunya yang monogami. Tapi enggak sepatah kata pun Ishak ini bicara mengenai kehidupan monogami. Tetapi hanya Salomo. Kira-kira kenapa? Nah ini, maka Anda harus membaca 3 dari kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Dia mengagumi 2 perempuan. Yang pertama Rut, neneknya sendiri. Karakter seperti Rut, ternyata Salomo nggak punya. Di dalam kehidupannya yang istrinya 1000. Karakter seperti Rut dia nggak punya. Dan orang yang kisah cintanya yang cintanya tidak terbeli, seperti gadis sulam, itu juga tidak dimiliki oleh Salomo. Itulah sebabnya Salomo menganjurkan, kalau saja kamu memiliki satu istri, nikmatilah dia sebagai hartamu yang paling berharga. Nah nanti Ibu Alim mungkin Ibu bisa membaca tulisan saya di sini atau juga pertanyaan dari yang ada di kolom chat ya mengenai pembahasan kehidupan poligami Salomo dan anjurannya untuk kehidupan monogami. Dan untuk pertanyaan berikutnya Pak Robert ya mengenai Pengkhotbah pasal 12. Mungkin nanti perlu dibaca Pengkhotbah 12 ayat 7 yang bicara mengenai debu kembali kepada debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Pak Robert bertanya, apakah ini adalah death wish dari Salomo? Mungkin saja. Ataukah Salomo masih hidup beberapa saat setelah dia menuliskan kitab ini? Ya, namanya juga tafsir karena memang tidak ditulis di dalam kitab suci. Jadi kita hanya bertafsir, tapi paling enggak ini adalah petuah terakhir sebelum Salomo meninggal, Pak Robert. Dan untuk yang ditanya oleh Pak Rusdi ya, apa sih kematian? Kenapa semua agama bicara mengenai kematian? Mati itu banyak, dalam artian banyak ya. Mati secara rohani, mati gaya juga mati kan. Nah, apa sih artinya mati? Seluruh agama-agama di dunia ini bicara mengenai keabadian jiwa setelah kematian. Jadi kalau memang ada keabadian jiwa, apa artinya mati? Maka kematian nggak perlu ditakutkan. Kematian adalah keniscayaan. Justru kehidupan yang adalah hal yang uncertain. Tapi kalau kematian itu yang pasti certain. Setiap kita pasti mati.
Nggak peduli dia adalah seseorang yang bisa membeli berapapun biaya medis atau bahkan bisa beli rumah sakitnya, kalau nyawanya sudah menjemput ya udah dia mati. Nah, kenapa kok manusia itu mati? Nah, ini yang dipahami dalam filsafat Stoik ya, kan ada memento mori, M dan M, memento mori. Bahasa Indonesianya mengingat mati. Kenapa manusia mesti mati? Tuhan ketika menciptakan Adam, dia tidak diciptakan untuk mati. Tapi kenapa tiba-tiba Adam harus tunduk kepada hukum kematian? Nah, ini karena Adam melanggar satu perintah yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 yang Tuhan melarang Adam untuk memakan buah itu. Dan di ayat itu dituliskan Beyom akhal menu motamut. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ternyata Adam ternyata Adam makan buah itu kan. Maka kemudian dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 Tuhan mengutuk Adamah. Tuhan nggak mengutuk Adam. Kalau Adam sudah dikutuk hari itu ya udah hilang. Tetapi yang dikutuk adalah Adamah. Kenapa dia dinamakan Adam? Karena dia diciptakan dari Adamah. Adamah itu artinya tanah. Adam ragawinya itu diciptakan dari tanah Adamah. Nah, ketika Adam berdosa, Tuhan mengutuk Adamah. Terkutuklah tanah. Adam yang diciptakan dari Adamah, maka dengan sendirinya unsur ragawi yang berasal dari tanah itu ikut terkutuk. Maka sejak saat itu Adam yang seharusnya nggak mati, dia harus tunduk kepada hukum rapuhnya tubuh. Dia bisa menua, dia bisa sakit, pada akhirnya mati. Ada menurut kitab suci, dalam kitab Torah dituliskan Adam mati umur 930 tahun. Umurnya panjang sekali kalau dibandingkan dengan orang-orang hari ini. Metusyalah 969 tahun. Nuh umurnya 950 tahun. Sem 650 tahun, makin pendek. Kemudian Abraham 175 tahun, makin pendek lagi. Musa 120 tahun. Daud 70 tahun. Salomo ada yang menafsirkan meninggal pada umur 98, ada yang menafsirkan meninggal pada umur 58. Tapi yang pasti semua manusia pasti mati, memento mori. Kenapa? Karena sejak Tuhan mengutuk tanah, manusia tunduk kepada hukum kematian tubuh. Tetapi persis seperti yang ditulis dalam Kohelet 12 ayat 7. Debu kembali kepada debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Secara tubuh manusia tunduk kepada hukum kematian, tetapi Tuhan menyelamatkan jiwa orang-orang yang beriman bahwa justru kematian tidak perlu ditakutkan karena kematian itu untuk menuju kepada keabadian. Demikian Pak Anik untuk menjawab 3 pertanyaan tadi dan juga 1 yang di kolom chat. Oke, terima kasih. Saya masih penasaran. Nanti sebelum komentar terakhir Mas Budi sama Mbak Rita sekalian, saya mau nitip pertanyaan sebenarnya positioning Kohelet ini seperti apa? Kalau dalam Islam itu kan kita seperti eh, perintahnya itu mempercayai kitab suci itu ya Zabur, Taurat, Injil. Kita mendengar Sulaiman itu hanya cerita kisah-kisah Sulaiman tentang kekayaannya dengan Ratu Bilqis dan lain sebagainya. Baru malam ini saya tahu ada Salomo atau Nabi Sulaiman itu yang membuat 3 buku penting gitu ya. Salah satunya Kohelet. Dan pengaruhnya misalnya terhadap Taurat atau Injil itu positioningnya seperti apa. Ini sekaligus penutup. Monggo Mbak Rita dan Mas Baik, Budi. baik. Mas Anik, saya akan sharing tulisan saya di laman Sarapan Pagi Biblika. Apa sih posisi dari kitab Kohelet ya? Jadi ada kitab suci Tanakh, kitab sucinya orang Yahudi dalam Judaism yang disebut sebagai bagian perjanjian lama dari kitab sucinya orang Kristen. Jadi kitab sucinya orang Judaism itu adalah
kitab suci bagian Perjanjian Lama bagi orang-orang Kristen. Dan orang-orang Kristen juga mempercayai ada bagian kitab suci Perjanjian Baru. Nah, posisi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo adalah di bagian Ketuvim. Jadi Tanakh Ibrani, jadi kitab sucinya orang Yahudi itu disebut sebagai Tanakh. Nah, Tanakh ini adalah eh, singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, jadi Tanakh Torah itu ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Jadi nanti bisa dibaca di artikel yang saya tulis di sini di laman sarapan pagi, judulnya Kitab Tanakh. Bagian Torah adalah bagian dasar yang mendasari dari seluruh kitab suci. Bagi orang Ibrani, kitab suci, literatur Yahudi itu cuma ada 2. Yang pertama adalah Torah, yang kedua adalah Commentary of Torah. Jadi walaupun tanah Ibrani itu ada 3 bagian, Torah, Nevi'im, Ketuvim, bagian Nevi'im dan Ketuvim itu dipandang sebagai komentari dari Torah. Lalu bagaimana dengan tulisan-tulisan para rabi? Commentary of Torah. Bagaimana tulisan-tulisan dari orang-orang Yahudi yang lebih baik? Commentary of Torah. Jadi termasuk yang saya tulis ini kan juga komentari. Dan ini juga membahas kitab Torah. Berarti ini bisa dipandang sebagai commentary of Torah. Jadi panjang sekali. Mereka hanya mengenal 2 macam literatur dalam pandangannya orang Yahudi. Jadi 5 kitab ini ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini semuanya 5 kitab ini ditulis oleh Nabi Musa. Baru kemudian ada kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi. Ya, termasuk di sini menulis kitab-kitab mengenai sejarah. Termasuk kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi. Ini adalah Nevi'im. Ya, ada banyak sekali, ada kalau di total nanti ada 39. Dan kemudian ada tulisan-tulisan kudus. Ini namanya Ketuvim. Nah, jadi di dalam bagian kitab suci ada bagian Ketuvim. Salah satunya adalah tulisan dari Raja Salomo yang kita pelajari malam ini, yaitu kitab Pengkhotbah. Di dalam bagian yang lain, di dalam bagian ini juga, yaitu Ketuvim, ada tulisan Raja Salomo yang lain, yaitu apa? Mishlei, Amsal, dan kemudian ada Kidung Agung. Itu juga dalam tulisan-tulisan kudus. Dan di bagian Tehilim di sini, nah dari kata Tehilim muncul kata tahlil. Ya, tahlil itu dari kata Tehilim. Atau Zabur, ini kitab Zabur. Jadi posisi dari kitab Pengkhotbah itu ada di dalam bagian yang sama dengan kitab Zabur, kitab Mazmur. Mas Anik, semoga ini dapat menjelaskan posisi dari kitab Pengkhotbah yang ada di bagian Ketuvim dari kitab sucinya Judaism, yaitu Tanakh, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Dan itu nggak ngaruh ke Bible, Injil Iya, Kristen. itu bagian Perjanjian Lama. Jadi di sini bagian Perjanjian Lama itu mulai dari kelahiran alam semesta dan penciptaan Adam sampai nanti bangsa Israel itu dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi sampai nanti orang-orang Yahudi kembali lagi ke tanah suci tahun 561 Masehi, sebelum Masehi. Nah, setelah itu ada masa kosong 400 tahunan dan setelah itu masuk ke bagian perjanjian baru. Nah, bagian perjanjian baru ini tidak diterima oleh kalangan Judaism tetapi menjadi bagian kitab suci bagi orang Kristen. Tetapi tanah tadi menjadi bagian perjanjian lama yang diamini atau diimani oleh orang-orang Kristen, Mas Ani. Oke, Anik. Nah, saya lanjutkan deh sebelum Anik muncul lagi. Oke. Eh, saya mau berbagi untuk pertanyaan
Pak Rusdi tentang apa itu kematian ya. Memang ini tentu pertanyaan yang yang taken for granted, kita sepertinya tahu ya apa itu kematian. Kalau definisi yang biasa kan, kalau kematian itu berakhirnya semua fungsi biologis ya yang menopang kita sebagai makhluk hidup ya. Apakah manusia, binatang juga begitu. Jadi ketika tubuh itu tidak lagi berfungsi ya, terutama fungsi-fungsi dasarnya seperti bernafas, berdetaknya jantung, aktivitas otak. Nah, itu eh, apa definisi yang kemudian bisa kita uraikan secara biologis, seperti kematian ketika berhentinya organ-organ vital, medis, kematian otak. Kalau filsafat dan agama itu bicara tentang satu kehidupan, peralihan dari kehidupan yang sekarang di dunia ini dengan kehidupan yang setelah kematian ini, akhirat ya, yang akhir itu. Nah, em, kalau secara sosial antropologis itu nanti ada banyak tradisi-tradisi yang tumbuh berkembang dengan kematian ini, terutama bagaimana menghadapi duka, menghadapi kehilangan, macam-macam ya. Jadi memang kematian itu bisa ada penjelasannya kenapa terjadi kematian. Yang membuat kematian itu unik itu karena dia pengalaman universal. Jadi semua makhluk hidup, terutama manusia, itu akan mengalaminya atau sudah melihat ada kematian di lingkungan keluarganya, saudara, orang lain, dan seterusnya. Jadi ini pengalaman universal. Tapi pengalaman universal ini eh, pada akhirnya tetap merupakan misteri. Kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu kematian itu apa dan ada apa setelah kematian ini. Kecuali pengertian-pengertian seperti biologis dan medis tadi ya. Sehingga, nah ini kalau penjelasan, misalnya em, ada penjelasan Nurholis Majid, guru kita itu yang dia selalu mengatakan begini, untuk soal kematian itu sebenarnya kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi dan yang terjadi sesudahnya, sesudah kematian, afterlife itu. Kecuali dari kabar, kabarun itu kabar bahasa Arab yang sama dengan nabaun, kabar juga sinonim. Dari kata nabaun itulah kemudian ada nabi, dan nabi inilah yang diberi kabar ya. Nabi itu diberi kabar. Jadi penjelasan-penjelasan tentang kematian dan hidup sesudah mati itu kemudian menjadi, tadi Pak Rusdi tepat itu menyebutnya, ini menjadi teologi kematian, teologi maut ya, teologi tentang kematian. Tapi pada dasarnya kalau kita meninjaunya dari filosofi, itu sebenarnya kita nggak pernah tahu ya. Sesudah mati itu ada apa, kita nggak pernah tahu. Kecuali dari kabar tadi, dari teologi. Teologi akan lebih punya penjelasan, punya hikmat juga, seperti kitab Kohelet tadi yang kita dengar dari Ibu Rita. Tapi kalau filsafat dia berhenti di gerbang kematian itu yang tidak bisa menjelaskan. Kira-kira kalau dalam filsafat kematian yang banyak dipelajari di kampus-kampus itu berhenti di situ. Jadi dia tetap akhirnya menjadi suatu misteri lah, satu misteri. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih Ibu Rita Terima sudah kasih Pak Budi kesempatannya. belahan untuk kitab yang begitu penting, dan saya kira ini satu stimulasi untuk kita semua di jemaat esoterika kita ini untuk bisa mempelajari, dan terutama membaca bukunya Ibu Rita ini sangat menarik, dan kitab Kohelet tentu kitab yang akan memberikan inspirasi. Silakan Anik. Ya, terima kasih Mas Budi. Akhirnya diskusi malam ini ditutup dengan fakta bahwa kematian adalah absurditas. Oke, jadi nggak salah kalau orang menafsirkan ya sia-sia hidup ini gitu ya. Jadi memang misteri gitu ya. Mohon maaf kepada yang angkat tangan Pak Ezra dan Pak Edison. Kita udah melewati waktunya. Kita mulai tepat waktu banget tadi.
Jadi diskusi malam ini tetap membawa pertanyaan demi pertanyaan karena kita sering sendiri merenung dalam kesepian, dalam kesunyian, mikirin mati itu apa dan lain sebagainya, dan nggak ketemu juga ternyata memang. Oke, kita tutup diskusi malam ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Rita. Semoga ada kesempatan lain kali untuk bicara lebih banyak soal Terima ini. kasih, siap. Ya. Dan Mas Budi, kita akhiri diskusi malam ini. Kita ketemu lagi di bulan depan dengan tema yang kita rumuskan nanti, tentu juga nggak kalah asik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita. Sama-sama, Pak Budi. Terima kasih Bu Rita. Mudah-mudahan kita Sampai bisa ketemu. ketemu lagi dalam Siap. kesempatan lain. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Kalian. Jangan berkati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menutup.